Ketika Honda Civic pertama kali muncul pada tahun 73, banyak orang yang menganggap mobil ini aneh karena Honda Civic memiliki mesin yang dipasang melintang ke samping, bukan ke belakang seperti mobil pada umumnya. Lalu, Honda Civic menggunakan penggerak roda depan, suspensi yang seluruhnya independen, modelnya yang lucu nan imut, dan kabinnya yang sanggup membawa 4 orang. Penggerak roda depan pada zaman tersebut adalah sesuatu yang tabu bagi kebanyakan orang, dan Honda Civic memiliki hal-hal yang tidak dilakukan pada mobil kecil pada zaman tersebut. Civic menunjukkan kepada dunia bahwa mobil penggerak roda depan juga bisa menyenangkan dan membuktikan bahwa mobil pabrikan Jepang bukan hanya mobil murah, namun juga bisa hemat bahan bakar dan handal segala kondisi. Terbukti dengan terciptanya varian terkencang di tiap-tiap generasi Honda Civic yang biasa kita sebut sebagai Honda Civic Type R. Anjay. Lalu, seperti apakah wujud dari tiap-tiap generasi Honda Civic yang sudah terpasarkan selama lebih dari 40 tahun ini? Berikut cuplikannya. Generasi pertama Honda Civic pertama kali diproduksi pada tahun 72 dan mulai dipasarkan tahun depannya. Di Indonesia, generasi pertama Civic lebih dikenal dengan nama Civic Cooper. Entah apa yang membuat orang-orang memanggilnya Civic Cooper. Mungkin karena pintu dari bagasi Honda Civic ini mempunyai engsel yang menyerupai koper. Haha. Mesin yang digunakan berkapasitas 1169 cc dengan tenaga cuma 50 horsepower. Anjay, pelan banget. Tapi dengan tenaga yang ala kadarnya tersebut membuat Honda Civic mempunyai konsumsi BBM yang sangat irit dan membuatnya laris manis di pasaran karena krisis minyak mentah sedang melanda dunia pada tahun 73 yang disebabkan negara-negara Arab menahan sumber daya minyaknya sebagai senjata untuk menekan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat yang berpihak kepada Israel. Wadaw, jadi kemana-mana ini ngebahasnya. Next, sekarang generasi keduanya. Civic ini lahir tahun 80 yang biasa dipanggil sebagai Civic Excellent. Bodinya lebih besar dan semua mesin menggunakan teknologi CVCC. CVCC adalah singkatan dari Compound Vortex Control Combustion yang membuatnya lebih efisien bahan bakar dan mempunyai emisi buang lebih rendah. CVCC adalah cikal bakal dari teknologi Honda yang sekarang kita kenal, yaitu VTEC. Civic generasi kedua ini tersedia dalam dua varian mesin, 1300cc dan 1500cc, yang mendapatkan peningkatan tenaga menjadi 67 horsepower dan menyediakan versi sporty ala-ala dengan nama Civic S. Ke generasi ketiga, diproduksi mulai tahun 84. Civic generasi ketiga ini di Indonesia dikenal dengan nama Civic Wonder. Civic Wonder mulai digunakan oleh para pembalap liar di area Osaka, Jepang. Komunitas ini yang mayoritas anggotanya menggunakan Civic melakukan adu kelincahan di jalan tol Kanjo yang berbentuk lingkaran seperti alur jam. Berbeda dengan tol lainnya di Jepang seperti Wangan, Tokyo yang lebih lebar dan lurus, membuat tempat ini lebih difavoritkan bagi para pengemudi mobil turbo yang bertenaga besar. Kanjo ini lebih pendek dan terbagi dengan belokan yang sempit serta perpindahan jalur yang tiba-tiba. Singkatnya, Wangan adalah tentang tenaga, maka loop atau Kanjo adalah tentang kelincahan. Cocok sekali dengan sasis Civic yang responsif dan membuatnya menjadi kendaraan paling dihormati di Osaka. Anjay. Sekarang, era Kanjo tidak sejayanya masanya dulu disebabkan peraturan yang makin diperketat. Tetapi, style ala-ala Kanjo Zoku masih banyak digunakan bagi para pengguna Civic Wonder dan Civic setelahnya. Honda Civic generasi keempat lahir pada tahun 88, memiliki desain baru dengan bodi yang lebih besar dan kap mesin yang lebih rendah. Honda Civic generasi keempat ini memiliki nama bekennya, yaitu Civic Nova, dan versi sedannya yang biasa orang kenal dengan nama Civic LX atau Grand Civic. Honda Civic pada generasi ini masih menggunakan mesin berkapasitas 1500cc dengan tenaga 92 horsepower. Yang membedakan mobil ini dengan generasi sebelumnya adalah penyempurnaan pada power steering, penambahan power window, penggunaan rem cakram di semua roda, dan lain-lain. Civic generasi keempat ini juga punya saudara kembar yang memiliki pantat lebih tinggi, yaitu Honda CRX. Walaupun Honda CRX akhirnya didiscontinue, tetapi tetap dilanjutkan dengan kemunculan Honda CRZ pada tahun 2010 dengan bermesin hybrid. Siapa sangka Civic generasi kelima ini yang memiliki nickname Civic Genio adalah kendaraan terakhir yang mendiang Nike Ardila kendarai. Genio lahir tahun 91 dengan membawa desain membulat dengan bodi yang lebih aerodinamis. Genio sudah mulai menggunakan teknologi VTEC. VTEC adalah singkatan dari Variable Valve Timing and Leaf Electronic Control.
Keunggulan teknologi VTEC terletak di kemampuan mesin bersilinder kecil dalam menghasilkan tenaga yang sebanding dengan mesin bersilinder besar. Anjay. Di Indonesia juga tersedia dalam bentuk hatchback yang biasa orang kenal dengan nama Civic Estilo. Gue sebel banget sama Honda karena Estilo adalah model terakhir yang dijual resmi di Indonesia dengan model 2 pintu. Makanya untuk per hari ini harga bekas untuk sebuah mobil keluaran tahun 91 termasuk gelap. Artinya suka-suka yang punya mau jual harga berapa. Generasi ke-6 Honda Civic lahir pada tahun 96 dengan nama kerennya Civic Vario. Seperti yang gue bilang tadi, di generasi ini Honda Indonesia udah gak ngejual versi 2 pintu dari Honda Civic Vario. Padahal itu mobil keren banget karena di generasi ini Honda pertama kali menanamkan versi Type R pada Civic 2 pintunya. Mesin dengan kode B16B pada Civic Type R diklaim sebagai mesin dengan output tertinggi sepanjang masa untuk kategori mesin tanpa turbo dan bisa digeber sampai 8000 rpm dengan mengeluarkan tenaga hingga 182 horsepower. Anjay. Perbedaan Civic Type R sama Civic Vario biasa selain di mesin adalah pada sisi interiornya yang full menggunakan aksen berwarna merah sampai jok-joknya tuh menggunakan jok khusus keluaran Recaro. Dan yang paling kentara adalah emblemnya cuy yang berwarna merah membuat mobil ini berkesan kenceng abis. Masuk ke abad 20, pada tahun 2001, generasi ke-7 Civic lahir dengan desain yang benar-benar baru. Di Indonesia, Civic ini udah gak punya nama keren lagi cuy, tetapi lebih sering dipanggil dengan nama kode sasisnya yaitu Civic ES. Mobil ini agak-agak nyeleneh cuy, karena biasanya mesin tersedia dalam 1600cc atau 1800cc, tetapi Civic ES menggunakan mesin 1700cc, yang setahu gue gak ada mobil lain pakai mesin cc segini cuy. Gue pribadi demen banget sama desain lampu mobil ini cuy. Untuk keluaran terakhir di tahun 2005 dengan tipe VTES. Headlampnya menyipit ditemani grill melintang yang membuatnya terasa maskulin. Desain-desain gini nih yang bisa dibilang everlasting dan gak ketinggalan zaman walaupun di umur yang udah lebih dari 15 tahun. Untuk pasar Eropa, Civic generasi ke-7 dijual dalam berbentuk hatchback dan untuk versi Type R-nya juga dalam berbentuk hatchback. Gue rasa semua petrolhead dan para fans-fans Civic di tanah air setuju kalau Civic generasi ke-8 ini yang dikenal sebagai Civic FD dinobatkan sebagai Civic dengan desain terkeren yang pernah ada. Lihat aja cuy, speedometernya aja udah sporty abis dengan model bertingkat. Dan di tanah air, model ini udah sering jadi langganan para modifikator untuk melampiaskan kreativitasnya cuy. Di generasi ini juga, untuk pertama dan terakhir kalinya, versi Type R hadir dalam dua varian berbentuk hatchback dan berbentuk sedan kayak gini. Tetapi tetap, bentuk sedan adalah model yang paling populer di seluruh dunia. Anjay. Lanjut ke generasi ke-9 yang hadir pada tahun 2011. Tidak terlalu banyak perubahan yang dilakukan Honda pada Civic generasi ke-9 ini men. Lihat aja tuh, dibandingkan dengan Civic generasi ke-8, perbedaan paling kentara cuma ada di bagian stop lampnya doang. Dan banyak dari fans-fans Civic di dunia lumayan kecewa dengan sedikit improvement yang dilakukan Honda pada Civic yang punya kode sasis FB ini men. Awalnya, Honda ingin mendesain Civic menjadi lebih besar dikarenakan sedang terjadinya krisis global yang akhirnya Honda mengurungkan niatnya dan mendesain Civic menjadi model yang lebih efisien dalam hal bahan bakar. Dari sisi interiornya tidak terlalu berubah banyak, cuma ditambahin MID di samping speedometernya yang bertingkat itu men. Ini dia generasi ke-10 Honda Civic. Di generasi ini, Civic telah meninggalkan ciri khas yang menggunakan mesin natural aspirated dengan menggantinya memakai mesin 1500cc 4 silinder turbo. Anjay. Selain itu, bagian eksterior diperbarui lebih futuristik dan interiornya mendapat pembaruan secara besar-besaran. Dari ukuran, model ini mendapat ukuran yang lebih panjang, wheelbase memanjang 1,2 inci serta bodinya melebar hampir 2 inci. Honda juga menggunakan baja dari kelas yang lebih tinggi yang membuat bodi Civic ini lebih ringan 31 kg dari model sebelumnya. Mantap. Untuk versi Type R-nya, kap mesin memiliki air scope untuk membantu mendinginkan mesin 316 horsepower di bawahnya. Ban menggunakan ukuran lebih besar dengan ring 20. Honda juga menambahkan splitter, side skirt, serta diffuser baru yang terbuat dari serat karbon. Untuk urusan knalpot, terdapat 3 pipa untuk pembuangan dari letupan suara mesin inline 4 2000cc turbonya.
Civic Type R FK8 ini juga telah mencetak rekor kecepatan putaran di Nürburgring dengan waktu 7 menit 43,8 detik untuk kategori mobil penggerak roda depan. Gokil. Berbicara mengenai mobil sedan dan hatchback yang satu ini, memang tak ada habisnya. Selera setiap orang selalu berbeda-beda dan tidak bisa dipaksakan. Ada yang menyukai model Civic lawas, ada juga yang menyukai model Civic versi modern. Namun, Civic tetaplah Civic yang bisa membuat orang awam menjadi terkesima saat melihat mobil ini melintas di jalanan. Dari 10 generasi yang sudah disebutkan, mana yang menjadi favorit Anda? Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.